terus Pak SBY, nah, dan ini apa namanya Pak Jokowi, Bu Mega juga. Kita berharap ini bisa tanda tangan semua di buku tersebut. Kuncinya hanya di TNI. Kalau TNI tegas, itu khilafah sebentar aja disikat. Jangan dianggap nanti khilafah itu akan muncul dengan wajah seremnya. Ya. Kita akan terlena, tertipu. Ya. Dia akan muncul dengan wajahnya yang soft, ramah. Nah, tadi yang pertanyaan Bu Lisbeth, saya juga menanggapi ya. Dengan buku Pancasila ini, memang kita berharap Pak Jendra bisa logi Pak Jokowi buat tanda tangan di situ dan semua mantan presiden. Jadi Pak Jendra punya alasan buat nemuin mereka. Nah, betapa daruratnya Pancasila ini. Nah, jadi temuin satu-satu dari mulai Pak ini Ibu Sinta, ya kan, Ibu Sinta, terus Pak SBY, nah dan ini apa namanya Pak Jokowi, Bu Mega juga. Kita berharap ini bisa tanda tangan semua di buku tersebut. Ini harapan saya. Artinya wah kalau bisa itu jackpot sekali itu. Powerful itu nanti buku kita itu. Meluncur juga Pak. Ya nanti kita promosinya yang gila-gilaan itu nanti. Nah, itu tujuannya gitu. Makanya doa Bu Lisbeth. Saya tahu maksudnya Ibu Lisbeth. Dan itu memang tujuan kita juga. Waduh, ini kita harus sudahi, tapi ini Beta Maluku udah. Oke, Beta Maluku terakhir, lalu Pak Santi Amer penutup ya. Oke, Beta Maluku silakan. Selamat malam. Selamat malam. Pak Jenderal, terima kasih semua teorinya. Sekarang saya mau menambahkan, boleh Pak Jenderal ya? Boleh sekali. Yang namanya sharing, that's good one. Boleh, karena kita memang hari ini gubrak-gubraknya. Ya, langsung. Bagaimana kalau kita menggugah masyarakat, khususnya yang nasionalis, untuk melakukan perlawanan untuk khilafah ini? Karena ini sepertinya mereka merasa sudah sangat mendominasi, sudah merasa sangat kuat. Mereka tidak mengindahkan lagi kelompok-kelompok atau masyarakat yang di luar khilafah. Ya, masalah persentase kita nggak bisa lihat data detailnya ya, berapa persen kekuatan mereka. Tapi kalau dari sisi penguasa, dengan adanya Wapres di sana, dengan adanya kelompok JK, kelompok Amin Rais, Din Samsudin semua, jadi mereka dibilang kuat. Khususnya JK kan sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia, dia punya networknya, wah, dia bicara sekali, semua turun tuh ke bawah, semua bisa mendengarkan apa yang dia mau. Nah ini kita harus lawan, baik yang Muslim yang memang masih mencintai Indonesia ya sebagai negara berpancasila ya harus bersuara. Nah gimana sekarang kita melakukan perlawanan? Contohnya, kita jangan cuma lewat diam atau ya cuman bikin muka mesem aja. Harus bersuara juga bahwa khilafah itu lebih kejam, sama seperti PKI yang harus ditumpas. Harus ditumpas. Nah perlawanannya mungkin dengan spanduk, tidak perlu anarkis ya. Jangan sampai ada bakar-bakaran atau yang seminar yang ada. Ya, harus ada seperti itu, ya kan, rutin ya. Walaupun sel-sel kecil, tapi dimanapun menggugah yang masih tertidur, yang masih terlena, merasa bahwa nggak apa-apa lah, ini yang biasa-biasa aja. Kesempatan tahun 2024 itu bagi mereka, bagi khilafah itu kita bisa perkecil peluangnya. Jangan sampai DPR kan udah jelas itu khilafah semua dominan tuh. Walaupun yang frontal di sana khilafahnya PKS atau ya, partai-partai yang Amin Rais punya, PAN atau apa itu. Tapi ya kita harus bersuara terus. Perubahan ini hanya bisa dilakukan secara konstitusi waktu pemilu. Sehingga suara kita bisa memilih masyarakat, pemimpin yang nasionalis duduk di DPR. Perubahannya nggak bisa di tempat lain, harus dari DPR. Waktu saat pemilu, kemudian milih wapres atau cawapres yang nasionalis, yang
yang diberikan oleh partai-partai dalam pemilu tersebut gitu. Jadi masyarakat harus sadar, jangan terlena lagi nih. Ini 2024 ada sebentar loh. Yang seperti saya bilang efektifnya sisa 2 tahun. Jadi harus lakukan perlawanan sekarang. Kita nggak boleh pura-pura lagi. Harus tunjuk muka. Di lapangan harus tunjuk muka. Ada aksi, kita tunjukkan aksi kita. Tapi nggak boleh anarkis. Nggak boleh bakar-bakaran. Nah, kecuali gini. Kecuali memang ya udah berhadapan ya mau nggak mau lah. Tapi jangan diprovokasi. Jangan sampai kita diprovokasi. Nah, TNI ini Pak Jenderal, ujung tombaknya selalu harusnya TNI. Saya bicara sama teman saya beberapa jam lalu, pas baru bangun, itu Pak Usang lagi ini. Gitu. Kemudian saya bilang, iya, nanti sebentar gitu ya. Kemudian saya bicara sama dia, bahwa kuncinya hanya di TNI. Kalau TNI tegas, itu khilafah sebentar aja disikat. Gitu. Karena ini udah makar. Makar ini adalah akan berani apa enggak kita nggak tahu lagi. Tadi Pak Jenderal bilang nggak ada HAM kalau ini untuk menghancurkan negara, ya harus sikat, memang di situ aturan mainnya. Nah, apakah TNI sekarang, Panglima TNI berani nggak, Jokowinya berani nggak, ya kan? Untuk sampai keberanian mereka, kita masyarakat di bawah harus memberi dukungan perlawanan, jangan diem lagi, ya kan? Suka nggak suka harus dilawan. Ketemu dengan yang khilafah di masjid harus tunjukkan, saya bukan khilafah. Harus frontal, jangan takut gitu. Yang teman-teman saudara yang muslim ya. Kalau yang Kristen udah jelas, yang Buddha, Hindu, Konghucu udah harus jelas. Jangan takut lagi, oh nanti bisnisnya diganggu. Enggak, kita harus lawan. Daripada khilafah maju, wah bukan diganggu lagi bisnis kalian. Runtuh rata tanah dibikin. Gitu, mungkin Pak Jenderal bisa tambahin lagi tuh. Terima kasih Pak Jenderal. Biar Pak Santiamer aja penutup. Silakan Pak Santiamer. Ini kalau doanya Pak Bu Lisbeth nanti ya, Pastor. Bu Lisbeth ya. Ya. Jadi selamat malam. Ini guru saya nih Pak Brigjen Junius Tobing, udah lama nggak pasu. Salam bagi semua juga Pastor Jang. Terima kasih banyak Pastor Jang. Jadi saya gini ya. Kalau dalam pandangan saya itu, jangan dianggap nanti khilafah itu akan muncul dengan wajah seremnya. Ya. Kita akan terlena, tertipu. Ya. Dia akan muncul dengan wajahnya yang soft, ramah. Oh, kami khilafah Nusantara. Coba kalau muncul khilafah Nusantara, kita akan terlena. Tetapi begitu dia berkuasa, kemungkinan besar itu, oh Pancasila, jalan aja terus, jalan. Tetapi begitu dia berkuasa, akan dia bentuk semacam Dewan Mullah, seperti di Iran. Dewan Mullah inilah yang menentukan segala sesuatu di negara ini. Nah, jadi jangan dipandang dia serem seperti setan bertanduk 7. Oh enggak, dia sangat soft dan smart. Dan kita akan terlena. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, soal corona ini, saya sih, ini sebenarnya blessing in disguise ya bagi kita orang Kristen. Cuma kita tidak memanfaatkan dengan baik untuk menunjukkan bahwa kitalah terang itu, bahwa kitalah garam itu. Apa yang diperkatakan oleh Pak Junius Tobing itu sudah terang benderang. Hanya kita orang Kristen ini tidak mempersiapkan diri sejak ini. Kenapa harus mengharap turun tangan dari pemerintah? Kenapa kita tidak langsung berbuat? Namun kita harus akui keorganisasian duniawi Kristen di Indonesia ini juga acak kadut. Ya, coba PGI dikomentari masalah KPK. Bukan ngurusin umat dia itu. Aneh itu PGI itu. Karena jangan udah disusupin juga di sana oknum kan. Nah itu masalah corona ini. Ini Pak Junius Tobing banyak pengetahuannya itu untuk bisa menangani bagaimana kita menangkal corona ini selain daripada apa tadi kata dia beliau itu apa namanya? Ya, selain daripada katanya apa namanya itu roh atau apa istilahnya tadi? Spiritual action, physical action. Critical itu luar biasa. Spiritual action. Jadi luar biasa itu Pak Junius. Physical action gitu. Ya kombinasi lah, combine gitu ya.
Jadi kenapa ini gereja-gereja tidak mengadopsi? Kenapa ini tidak ditularkan kepada jemaatnya? Nah itu ya sudahlah, itu persoalan lain. Next, ini kan bukan COVID-19 lagi, COVID-21 gitu. Jadi jangan terpaku kepada COVID-19. Nah yang ketiga, Paul Jang, saya sangat surprise dan luar biasa, ada action nyata seperti yang selalu kita tahu banyak, tetapi actionnya enggak kurang gitu ya. Tapi tadi, waduh, saya dengar laporan-laporan daripada diakonia ini, diakonia itu, waduh luar biasa, puji Tuhan deh. Inilah yang kita harapkan itu. Betul-betul Paul Jang, diberkatilah saudara-saudara kita yang sudah berjuang di lapangan, ya para pejuang tentara-tentara Kristen ini. Percayalah bahwa walaupun susah kita menderita karena mengikuti penderitaan dan penganiayaan yang dialami oleh Kristus, dan kita harus mengalami itu. Nah, bagian kita di sana lah, di sorga. Syukur-syukur kita bisa memperbaiki Indonesia inilah. Tetapi kalau saya agak pesimis, ya pesimis Indonesia ini bisa bagus. Tetapi apa yang kita perbuat itu akan menjadi suatu fondasi yang bisa dikenang selama-lamanya. Jadi terima kasih Paul Jang. Nah itu 3 tadi, ya itu khilafah itu akan menampakkan dirinya nanti dengan soft. Tidak frontal dia, tidak. Jangan kita terkecoh. Khilafah Nusantara, khilafah nasional. Coba kalau ada muncul khilafah nasional, gimana itu kira-kira membedakan itu? Kami bukan khilafah Arab katanya. Iya Pak Jenderal ya? Iyalah. Itulah namanya pergeseran paradigma, terminologi. Langsung kita terkecoh itu. Oh, khilafah nasional gitu. Jadi terima kasih sekali lagi. Ini saya luar biasa ini channelnya Paul ini, dan saya teman-teman juga di mana-mana sudah membicarakannya, dan banyak saya adopsi dan saya tularkan juga itu, terutama penerangan-penerangan atau pencerahan dari Pak Jenderal. Sehatlah kita semua, dipakai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai garam dan terang di Indonesia ini. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan, Pak. Luar biasa. Nanti kapan-kapan kita cerita budaya Batak khusus ya, karena amin. Mas sudah cerita budaya Jawa 2 kali. Budaya Batak belum kita sajikan nih di sini nih. Supaya nanti kita juga bisa expose.